Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eva Nurul Putri dari kelas 10 MPLB, ingin menjelaskan materi tentang keruangan konektivitas antara ruang dan waktu. Keruangan konektivitas antar ruang dan waktu ini mencakup 1. Kondisi sosial, 2. Kondisi lingkungan alam, 3. Kondisi geografis terhadap aktivitas sosial, 4. Kondisi geografis terhadap aktivitas ekonomi, 5. Kondisi geografis terhadap aktivitas politik, 6. Interaksi aktivitas sosial, 7. Ekonomi, dan 8. Politik. Masuk ke dalam materinya, yang pertama yaitu kondisi sosial. Kondisi sosial merupakan kedudukan sosial dan penempatan seseorang pada posisi tertentu. Masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban ditentukan oleh status. Kondisi sosial adalah keadaan yang berhubungan dengan masyarakat. Kondisi sosial berpengaruh pada individu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu pengaruh dalam pergaulan teman, keluarga, dan pekerjaan. Sedangkan pengaruh tidak langsung yaitu pengaruh media cetak, radio, dan televisi. Selanjutnya yaitu ada indikator kondisi sosial masyarakat menurut Linten. Yang pertama yaitu ada usia dan jenis kelamin, yang kedua ada pekerjaan, yang ketiga ada prestise, yang keempat ada family, yang kelima adalah keanggotaan dalam kelompok perserikatan. Ini penggolongan anggota masyarakat. Yang pertama, ukuran kekayaan. Lapisan paling atas adalah orang yang mempunyai kekayaan paling banyak. Yang kedua, ada ukuran kekuasaan. Lapisan masyarakat paling atas adalah yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Yang ketiga, ada ukuran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan digunakan sebagai ukuran yang digunakan masyarakat yang menghargai pengetahuan. Dan yang keempat, yaitu ukuran kehormatan. Lapisan paling atas adalah seseorang yang paling dihormati dan disegani dalam suatu masyarakat. Selanjutnya ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah semua manusia lain yang memengaruhi seperti teman, tetangga, serta orang sekitar yang belum dikenal. Selanjutnya ada jenis lingkungan sosial. Jenis lingkungan sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan sosial primer dan lingkungan sosial sekunder. Lingkungan sosial primer adalah kelompok yang melakukan pergaulan dan kerjasama secara tatap muka mendasari ide dan sifat sosial suatu individu. Sedangkan lingkungan sosial sekunder adalah kelompok besar yang berdasarkan kegiatan khusus dan semua anggota kelompok berinteraksi secara spesifik. Selanjutnya adalah tingkatan lingkungan sosial, dijelaskan sebagai berikut. Tingkat pertama yaitu keluarga, yang dimana mengajari seseorang tentang bersikap, cara bergaul, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Tingkat kedua adalah sekolah, berfungsi untuk pengembangan dalam pelajaran bersosialisasi. Tingkat ketiga adalah lingkungan kerja, merupakan tempat seseorang belajar mandiri dan menyumbangkan ilmu ke dalam pekerjaan. Tingkat keempat adalah lingkungan masyarakat, akan menunjukkan sifat, sikap, dan masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Ciri-ciri lingkungan sosial: 1. Semua pihak ikut terlibat dan masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab. 2. Masyarakat luas dapat menikmati hasil ekonomi untuk kesejahteraan ekonomi. 3. Menghormati hak masyarakat, mengembangkan modal sosial, memanfaatkan sumber daya alam, mengelola lingkungan hidup.
Materi kedua yaitu kondisi lingkungan alam. Kondisi lingkungan alam adalah semua makhluk hidup yang terbentuk secara alami. Lingkungan alam terbentuk interaksi semua makhluk hidup, sumber daya alam, iklim, serta cuaca. Lingkungan alam tersusun dari beberapa sumber dari alam, yaitu yang berbentuk biologis, non-biologis, dan fisik. Lingkungan alam terdiri dari dua unsur, yaitu biotik dan abiotik. Biotik meliputi makhluk hidup, sedangkan abiotik meliputi semua benda mati di bumi. Selanjutnya adalah berikut faktor yang dapat menyebabkan kerusakan kondisi alam. Yang pertama ada faktor alami. Bencana alam menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan alam yang terjadi meliputi banjir, tsunami, tanah longsor, dan lain-lain. Faktor kedua yaitu faktor buatan. Manusia selalu berusaha mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan. Contoh, penebangan hutan berlebihan menyebabkan tanah longsor dan banjir.